Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Rosalia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Perkenalkan, saya Safira Yasmin Nurdelila dengan NIM 180, mahasiswi jurusan Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi kuliah Tindak Pidana Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Kata ini kemudian turun ke dalam banyak bahasa Eropa, yang pertama Inggris corruption, Prancis corruption, Belanda koruptif, hingga ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Meskipun kata corruption sangat luas artinya, namun seringkali dipersamakan dengan penyuapan seperti yang disebutkan di dalam ensiklopedia Grootwinker Prins 1977. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta menyimpulkan istilah korupsi sebagai suatu perbuatan buruk seperti penggelapan uang ataupun penerimaan uang sogok. Selanjutnya tentang peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada TAP MPR RI nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketetapan ini mengamanatkan kepada penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini juga mengatur peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, serta memberikan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan beralih kepada KPK sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Ketiga, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah ke dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kedua undang-undang ini mengatur tentang perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi serta atur sanksi pidana bagi siapa saja yang berupaya untuk menghalangi penindakan korupsi baik saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat pemeriksaan di pengadilan. Yang keempat, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar pembentukan KPK dengan kewenangan khusus sebab cara-cara konvensional yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dianggap kurang efektif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan balik dalam masalah pidana. Undang-undang ini dibuat dalam rangka menyikapi penanganan perkara yang seringkali melibatkan negara lain seperti larinya koruptor ke luar negeri atau penyembunyian aset hasil korupsi di luar negeri. Yang keenam, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana terkait dengan penyembunyian atau penyamaran aset kejahatan. Bahwa salah satu tindak pidana dalam hal penyembunyian atau penyamaran aset hasil tindak kejahatan dapat dituntut dengan pasal TPPU adalah tindak pidana korupsi, sehingga dapat dituntut secara kumulatif dengan pasal-pasal TPPU. Yang ketujuh, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kedelapan, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015. Dalam lampiran Inpres disebutkan aksi-aksi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi beserta penanggung jawabnya atau instansi terkait seperti Kejaksaan, Polri, BPK, KPK, kementerian-kementerian terkait, LPSK, dan sebagainya. Selanjutnya, Instruksi Presiden RI nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 menginstruksikan agar Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017 di pemerintah daerah. Peraturan Presiden RI nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012 sampai 2025 dan jangka menengah dari tahun 2012 hingga 2014. Kemudian ada Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013. Inpres ini ditujukan kepada pejabat negara di bawah presiden sesuai tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013. Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mencabut Peraturan Presiden RI nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang dari tahun 2012 hingga 2025 serta jangka menengah dari 2012 sampai 2014. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi Indonesia.
Selanjutnya, instrumen nasional terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diratifikasi. Yang pertama, United Nations Convention Against Corruption 2003. Diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Kedua, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Selanjutnya akan membahas tentang tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Atas dasar substansi, objek tindak pidana korupsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tindak pidana korupsi murni dan yang kedua tindak pidana korupsi tidak murni. Tindak pidana korupsi murni ialah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya berhubungan dengan pelindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan juga kelancaran pelaksanaan tugas atau kewenangan pegawai negeri atau pelaksana pekerja yang bersifat publik. Tindak pidana yang termasuk ke dalam kelompok ini dirumuskan dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23. Di antara pasal-pasal tersebut, ada 20 pasal yang merumuskan 38 rumusan tindak pidana korupsi murni. Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan negara dan perekonomian negara. Kedua, tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya bersifat publik dan menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga, tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang dan perbuatan yang bersifat menipu. Yang keempat, tindak pidana korupsi yang dibentuk demi melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri. Selanjutnya, tindak pidana korupsi tidak murni. Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum di kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam hal ini dirumuskan pada pasal 21, 22, dan 24. Selanjutnya, atas dasar subjek hukum, tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua, tindak pidana korupsi umum dan tindak pidana korupsi penyelenggara negara atau PN. TPK umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas pada orang-orang berkualitas sebagai pegawai negeri, tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang, termasuk ke dalam tindak pidana korupsi umum sebagaimana yang dicantumkan di dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 24, pasal 220, dan pasal 231 KUHP junto pasal 23. Sedangkan TPKPN atau penyelenggara negara ialah tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana tersebut dirumuskan itu semata-mata untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Orang-orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi ini. Kualitas pegawai negeri bahkan unsur sensalia tindak pidana sebagaimana pasal 8, 9, 10, 11, 12, huruf A, B, E, F, G, H, I, 12B, dan 23 yang mengadopsi pasal 421, 422, 429, 430 KUHP. Sedangkan atas sumbernya, tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua. Tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP dan tindak pidana korupsi yang oleh UU PTPK dirumuskan tersendiri. Selanjutnya, atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana dibagi menjadi dua juga. Pertama, tindak pidana korupsi aktif, tindak pidana korupsi negatif atau pasif. TPK aktif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya kan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan material bisa disebut juga dengan perbuatan jasmani, adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya perlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Sedangkan TPK pasif atau negatif ialah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Bagaimana bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk berbuat tidak aktif. Tindak pidana pasif ini dibedakan menjadi dua, tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau pada dasarnya semata unsur perbuatannya adalah perbuatan pasif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 semuanya adalah tindak pidana pasif murni. Selanjutnya, tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif tidak murni ini ialah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif dengan cara tidak berbuat atau melakukan perbuatan aktif. Tindak pidana korupsi yang terdapat unsur atau syarat dapat merugikan keuangan negara dapat pada pasal 2, 3, 15 Junto 2, 15 Junto 2, dan 3.
Sepanjang percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat itu dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 2 dan 3. Demikian juga tindak pidana yang dirumuskan pada pasal 16 menimbulkan kerugian negara sepanjang orang yang berada di luar wilayah RI itu memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi bagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 dan 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.